Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum itu kita siapkan bahan-bahannya. Excel, SPSS, dan catatan. Uji validitas person product moment berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama ialah dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Mungkin masih agak sedikit sulit untuk dipahami, maka dari itu kita langsung saja ke contohnya. Di sini aku sudah sediakan tabulasi untuk variabel agresivitas. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanyalah sebagai contoh. Di sini aku sudah sediakan 60 responden. Kemudian, kopikan semua isi tabulasi, hanya nilai tabulasinya saja, termasuk dengan nilai totalnya yang kalian kopikan. Jadi, nomor item dan nomor responden itu tidak diikutkan. Kemudian kalian copy, kemudian kita ke SPSS, dan kalian paste. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tampilannya masih ada yang menggunakan dua angka di belakang koma, judul di kolomnya ini masih panjang, var 001, 002, dan sebagainya. Jadi ini kita rubah dulu di variable view. Kita ke variable view. Jadi var 001 ini akan kita beri nama jadi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai akhir. Supaya tampilannya jadi lebih minimalis. Kita bisa menggunakan pergantian manual atau mengetik satu-satu, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Kalau kalian ketikkan seperti ini misalnya X1, nah maka itu akan lama kalau misalnya kalian menggunakan cara seperti ini. Apalagi kalian memiliki item yang banyak. Nah, makanya aku akan kasih cara praktisnya, yaitu kita bisa menggunakan menu fitur Find and Replace. Caranya adalah klik judul kolomnya sehingga terblok berwarna kuning, kemudian Ctrl F, akan muncul box Find and Replace. Nah, kita ke tab Replace, kemudian ketikkan VAR 000, bukan huruf O ya, tapi huruf 000 atau 000, 3 kali hurufnya kapital seperti contoh ini juga. Nah, kita replace atau kita ganti dengan huruf X. Nah, kemudian kita klik replace all, kemudian kita close. Otomatis semua var 000 tadi itu berubah jadi X. Nah, untuk di sininya di kolom terakhir yaitu kita rubah menjadi total. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Ctrl A, yaitu semuanya terblok, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Pastikan correlation coefficient person itu terchecklist. Kemudian kalian klik OK. Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi, atau dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Sekarang biar lebih mudahnya kita perbesar. Maksud X01, X02, dan X03 hingga seterusnya ialah ini merupakan item ataupun pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini ada percent correlation, nilai korelasinya atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikansinya, dan N adalah jumlah respondennya. Sekarang kita ke kolom total yang ada di paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kita tahu kan bahwa respondennya itu adalah 60 orang. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk 60 orang. Kita lihat kembali R tabel. Nah, di sini sudah ada aku blok 60 orang adalah 0,254 dan 0,330. Di sini aku memilih yang 5%, makanya aku memakai 0,254. Kemudian kita kembali ke SPSS. Sekarang kita lihat catatan kembali. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Kita tahu bahwa 0,740 itu lebih dari 0,254. Otomatis
item pertama ini valid menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita lihat lagi item yang nomor 2-nya, yaitu 0,271. Itu pasti lebih dari 0,254 kan? Nah, otomatis valid juga. Sekarang kita lihat ke item yang nomor 3. Ingat ya, di bagian atas di sini, bagian nilai percent correlation-nya. Nah, di sini 0,708 itu lebih dari 0,254, otomatis valid juga. Nah, kalian itu harus melihat satu-satu nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang kalian miliki. Nah, karena kita tadi memiliki 43 pernyataan dan satu total pernyataan, makanya kita harus lihat satu-satu. Apakah item itu valid atau tidak. Cara yang kedua yaitu apakah suatu item itu valid atau tidak dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka valid. Jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Sekarang kita lihat item nomor 1. 0,000 ini kurang dari 0,05 otomatis valid. Sekarang kita lihat item yang nomor 2 yaitu 0,036. Ini kurang dari 0,05 juga. Kemudian item yang nomor 3 0,000 ini pasti sudah gitu kan kurang dari 0,05. Nah, itulah cara yang kedua yaitu melihat apakah valid atau tidaknya suatu item dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, kalau kalian punya banyak item, jadi kalian harus lebih teliti di sini. Nah, apakah item itu valid atau tidak? Kemudian kalian bisa simpan data ini sebagai data pendukung kalian. Misalnya seperti ini. Kalian itu memiliki item ataupun pernyataan yang banyak, mungkin 50 ke atas atau mungkin ratusan item pernyataan, dan kalian belum melakukan uji validitas sebelumnya. Nah, kalian cek di sini. Akhirnya kalian harus mencek satu-satu item itu hingga 50-an mungkin atau mungkin ratusan, dan itu pun masih belum tahu valid atau tidaknya. Tipsnya adalah kalian bisa mencari validitas suatu item itu menggunakan Microsoft Excel lebih dulu, baru dimasukkan ke SPSS. Tujuannya adalah lebih mudah. Kenapa jadi lebih mudah? Di Excel kita bisa memilih bagian mana yang valid atau tidak. Kita seleksi, kemudian kita pilih yang validnya saja. Nah, kemudian baru kita uji validitasnya di SPSS seperti ini. Otomatis kita tidak perlu mencek sampai detail banyak sampai puluhan ratusan karena item kita itu memang sudah valid. Jadi kita hanya cukup melakukan satu kali uji validitas saja di SPSS seperti itu. Kalau kalian masih belum tahu bagaimana cara menghitung validitas menggunakan Excel, aku taruh linknya ada di deskriptif di bawah, jadi kalian bisa cek caranya di sana. Oke, kebayangkan kalau misalnya kita harus ngecek satu-satu, nah mending kita pakai cara yang cukup ringkas saja. Sekarang uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach-Alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Intinya gini, item kita itu bisa konsisten nggak sih kalau misalnya kita uji terus, secara terus-menerus atau berulang-ulang seperti itu. Jadi, untuk melihat konsistensi item yang kita miliki. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas Cronbach-Alpha, menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,6. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, ini kan sudah ada data kita sebelumnya. Nah, jadi kita gunakan data ini saja. Caranya ialah analyze, scale, kemudian kalian pilih reliability analysis. Kalian bisa lihat ini semua total item yang kita sama seperti validitas tadi. Semua itemnya ada. Cuman bedanya di sini adalah yang kita pindahkan kanan itu hanya itemnya saja. Untuk total tidak dipindah. Jadi kita Ctrl A. Kecuali untuk totalnya saja tidak usah. Kemudian pindahkan ke kanan. Nah, jadi ingat ya, untuk totalnya ditinggal. Dan selain itu pindahkan ke kanan semua. Nah, kemudian klik statistik di atas, kemudian checklist scale if item delete. Kemudian continue, dan modelnya pastikan alpha, kemudian oke.
akan muncul hasil uji reliability menggunakan SPSS. Kemudian kita ke tabel reliability statistik yang ini. Kalian di situ bisa melihat nilai Cronbach's alpha dan end of items. Maksudnya Cronbach alpha ialah nilai alpha Cronbach kita itu berapa, yaitu 0,880, dan end of item adalah jumlah dari item-item kita atau pernyataan-pernyataan kita, yaitu sebanyak 43 item. Dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarweni, Cronbach alpha harus lebih dari 0,6. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Cronbach alpha kita itu 0,880 lebih dari 0,6. Otomatis item kita ini dikatakan reliable. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, silahkan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkannya. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penghitungan ini, komen aja di bawah, biar bisa jadi cross-check kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.